Menganalisa suatu perusahaan atau suatu saham dengan metode analisa fundamental, tentunya perlu beberapa data yang perlu kita koleksi gitu ya, sebagai bahan untuk analisa. Nah, data-data apa saja sih yang perlu kita kumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkannya gitu ya. Nah, tentunya di dalam analisa fundamental itu kita kan perlu mengetahui seperti apa perusahaannya dan bagaimana prospek perusahaannya dan bagaimana neraca keuangannya. Nah, maka dari itu kita perlu mengumpulkan data-data tersebut ya. Nah, yang paling umum dan paling sering digunakan adalah laporan keuangan. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan informasi tentang laporan keuangan ya? Yang pertama itu kita bisa mencari di websitenya Bursa Efek Indonesia. Jadi kalian bisa ketik aja di Google Bursa Efek Indonesia seperti ini. Nanti di sini ada websitenya dari Bursa Efek Indonesia ya, idx.co.id. Nah, nanti kurang lebih tampilan Bursa Efek Indonesia seperti sini. Nah, untuk mendapatkan laporan keuangan, kalian bisa klik di berita ke pengumuman. Nah, kalian tinggal ketik aja emiten yang mau kalian cari ya. Kalau kali ini saya akan contohin dengan emiten COBEX ya, dengan kode emiten KOBX. Nah, kalian tinggal klik aja cari. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada laporan bulan registrasi, ada macam-macam. Kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nanti ada nih penyampaian laporan keuangan interim. Nah, kalian bisa klik yang bagian ini nih, final report konsol COBEX yang 30 September 2021. Karena yang kuartal 4-nya belum keluar, jadi kita klik ini saja ya sebagai contoh. Nah, kalian bisa tinggal download aja ini. Isinya adalah laporan keuangan ya. Kayak gini. Nanti kalian bisa lihat. Nah, kayak gini. Nah, nanti cara bacanya gimana dan cara analisanya gimana nanti akan saya buatkan di video selanjutnya ya, gitu. Nah, selain laporan keuangan, kita juga perlu mendownload hal-hal lain gitu ya, seperti biasanya ada namanya public expose ya. Nah, di dalam kalian tinggal klik aja, tinggal cari aja di scroll ke bawah, kalau nggak ada tinggal next halaman ya. Nah, setiap setahun sekali biasanya sebuah perusahaan itu akan memaparkan kepada publik gimana pencapaian sebelumnya dan apa sih rencana kedepannya. Nah, kalian bisa klik di sini ya, COBEX Public Expose nih. Biasanya penyampaian materi publik itu adalah materi presentasi yang dilakukan pada saat public expose. Nah, jadi kalau kita ketinggalan public expose-nya, kalian bisa baca aja di sini ya, materinya seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gini. Ada slide presentasinya tentang COBEX itu apa dan lain sebagainya macamnya yang bisa kalian baca di sini gitu ya. Nah, biasanya itu PUBEX itu kita juga bisa membaca annual report-nya. Kalau annual report itu adalah rencana tahunan yang isinya adalah kondisi perusahaan saat ini, kondisi ekonomi saat ini, dan rencana perusahaan kedepannya seperti apa dan pencapaian sebelumnya. Nah, biasanya ini adalah summary dari tahun sebelumnya. Nah, kalian bisa download aja di sini yang annual report COBEX ATT2 gitu. Nah, isinya nanti seperti ini. Biasanya lumayan tebal di 200 berapa ratus halaman ya. Dan juga ada isi dari laporan keuangan tahun lalu, biasanya seperti itu. Nah, di sini ada lengkap nanti kayak misalnya siapa pendiri perusahaannya, sejarah perusahaannya seperti apa, terus visi misinya seperti apa, terus ini bagian dari perusahaannya seperti apa, misalnya induk perusahaan, anak perusahaannya siapa gitu ya. Terus ini ada peristiwa penting, kilas balik. Pokoknya lengkap lah, ini wajib untuk dibaca ya sebelum kalian menentukan ini suatu perusahaan mau dibeli atau enggak. Nah, ini seperti
timnya siapa aja, direksinya siapa, gitu ya. Terus produknya seperti apa kayak gitu, lengkap pokoknya di sini. Yang perlu dibaca dulu sebelum lakukan analisis fundamental lebih jauh ya. Ini salah satu datanya yang perlu kita tahu tuh. Misalnya ini dia punya barang-barang yang dijualnya apa aja, mereknya apa, nah bisa kita baca di sini. Nah, selain itu juga suatu perusahaan juga kadang-kadang melakukan transaksi jual beli saham, misalnya seperti buybacks, pembelian kembali atau perubahan kepemilikan perusahaan. Nah, kalian juga bisa lihat nih seperti apa perubahan kepemilikan perusahaannya di sini. Jadi apakah perusahaan itu menjual suatu sahamnya atau malah membelinya kembali ya. Nah, misalnya ini kalau udah diklik seperti ini, jadi kita bisa baca ternyata Kobexindo ini pada tanggal 17 November membeli sahamnya kembali sekian lembar dengan harga sekian. Nah, ini yang bisa jadi suatu pertimbangan kita invest di sana, dan juga bisa menjadi harga acuan ya di sini. Kalau dia berani beli di segini kan berarti bisa aja jadi murah atau punya pandangan bahwa manajemen belief sama ini perusahaan akan berkembang, makanya dia berani beli lagi yang ada di pasar gitu. Nah, selain itu juga ada laporan registrasi pemegang efek. Nah, di sini kita bisa lihat ya komposisi pemegang sahamnya seperti ini. Perusahaan punya berapa, publik punya berapa. Nah, kalau misalnya kadang-kadang ada beberapa file yang di idx.co.id ini mengalami error, misalnya kalian mau download laporan keuangannya atau materi public expose-nya atau annual reportnya yang nggak bisa kalian download di idx.co.id. Nah, solusinya gimana sih? Nah, kalian tinggal ketik aja di sini, cari perusahaan yang kalian mau pelajari, misalnya Kobexindo ya, Kobexindo. Nah, kalian bisa cari di sini ada namanya web. Kita cari aja official webnya dari Kobexindo ya. Nah, kalian bisa cari di financial relations. Nah, di sini kalau kalian mau lihat misalnya laporan keuangannya gimana, tinggal pilih financial statement gitu ya. Nah, jadi kalau nggak bisa di-download di situ, bisa di-download di sini ya. Kalian tinggal download aja. Terus kalau kalian mau baca-baca tentang laporan keuangan yang dulu-dulu gimana, kalian bisa download di sini. Atau enggak bisa juga ke annual reportnya kayak gini. Nah, jadi annual report setiap tahun ada di sini ya. Jadi kalian bebas bisa mau download di idx.co.id atau download di official websitenya seperti itu. Nah, selain itu di idx.co.id juga saya biasanya download ini dong, perusahaan tercatat keterbukaan informasi. Nah, di sini kalian bisa lihat juga saham 5%. Nah, di sini kalian bisa lihat ya perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa saham itu dia tuh pakai broker apa nih yang punya saham di atas 5%. Ya. Jadi kalian bisa tahu kapan misalnya atau ada indikasi suatu perusahaan lagi ngumpulin barang atau jual barang gitu ya. Misalnya kita cari Kobexindo, Kobex. Nah, Kobex itu dia pakai PT Mega Capital Sekuritas dan Jasa Utama Capital Sekuritas ya. Kalian tinggal di sini aja lihat ya. Kode broker Mega Capital Sekuritas. Nah, Mega Capital Sekuritas. Mega Capital Sekuritas itu kodenya CD. Jadi kalau kalian lihat, oh CD beli terus nih sahamnya. Nah, bisa jadi
perusahaannya lagi buyback gitu ya. Atau misalnya Jasa Utama Kapital misalnya, YB. Berarti kalau YB sama CD ini ada kemungkinan bahwa perusahaannya bisa buyback sahamnya. Kurang lebih itu ya. Nah, selain itu kalau kalian misalnya ketinggalan public expose dan belum dapat pengen lihat gitu ya materi presentasi, nggak cuma dari materi presentasinya, tapi apa aja sih yang diomongin di dalam Pubex itu gitu ya. Kalian bisa nonton juga di sini. Kalian bisa lihat salah satunya di channel Investor Iseng yang saya biasanya suka record ya Pubex gitu ya. Nah, di sini ada playlist ya tentang Pubex ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, atau kalian bisa langsung masuk nih ke channel YouTube-nya Indonesia Stock Exchange. Nah, di sini di tahun 2021 ini dapat memecahkan rekor IHSG tertinggi sepanjang sejarah. Nah, di sini kalian bisa ke playlist. Nah, di sini ada nih Public Expose Live 2021. Nah, jadi kalian bisa lihat, atau Public Expose Live 2020. Biasanya kalian bisa tonton nih Pubex yang udah gitu ya. Nah, kalau enggak, cara lainnya lagi, misalnya kan enggak semua Pubex tuh disiarin dan dikerjasamakan dengan IDX ya. Jadi kadang-kadang ada Pubex yang mandiri, tapi ya dilaksanakan secara terpisah gitu ya, nggak kerjasama dengan ini karena jadwalnya padat banget ya. Misalnya kalian bisa cari juga di channel YouTube-nya perusahaan yang kalian mau investasikan ya, misalnya Rain KKGI coba. Nah, KKGI Investor Relation. Nah, kalian juga bisa lihat di sini nih. Biasanya ada, nah ini ada materi public expose-nya di sini. Nah, ini ada materi public expose-nya ya. Nah, public expose nih. Yang bisa kalian tonton ya, nih public expose ya. Kayak gitu ya. Nah, biasanya selain dari presentasi public expose juga ada juga tanya jawab dari investor lain yang dijawab oleh manajemen gitu ya. Nah, kalian bisa download juga di DX, di bursa efek Indonesia, ke berita pengumuman misalnya berita pengumuman. Nah, tadi kan baru materinya di-download. Nah, sekarang ini ada namanya laporan hasil public expose. Nah, kalian bisa buka nih satu-satu nih. Oh, ini daftar hadir. Nah, ini ada sesi tanya jawab nih. Biasanya ada nih penanya siapa, terus pertanyaannya apa, terus tanggapan dari perseroan gimana. Nah, nanti kalian bisa baca nih. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya penting-penting juga, karena kan bisa yang nanya juga para investor yang udah lama gitu, yang suka mengikuti Pubex gitu ya. Nah, biasanya data-data yang berada di IDX seperti laporan keuangan, annual report gitu ya, kita juga bisa dimudahkan dengan data-data yang sudah dirangkumkan oleh beberapa aplikasi ya. Salah satunya ini adalah Stockbit ya. Di Stockbit ini kita bisa lihat ya beberapa perusahaan yang kita mau ya. Caranya ya udah kita cari aja misalnya Pubex misalnya ya. Nah, Pubex ini kita bisa lihat ya, kita bisa baca-baca juga nih. Ada yang melakukan analisa atau sharing analisa apa enggak di sini misalnya gitu ya. Terus kita bisa lihat juga profil perusahaannya. Ini profil saya ya. Nah, ini nih. Nah, ini kita bisa lihat
news-newsnya apa aja yang berhubungan dengan Kobex nih ya. Kalian bisa baca-baca. Terus key statistiknya nih. Nah, ini kalian bisa lihat rasio-rasionya keluar semua di sini. Terus ini rangkuman EPS-nya, terus juga performance-nya segala macem. Ini cukup enak ya. Terus finansial nih yang paling saya sering pakai nih di finansial nih. Jadi kita bisa lihat nih. Kalau laporan keuangan kan dibandinginnya cuma tahun per tahun ya. Kalau ini bisa banyak nih dari tahun 2020 sampai 2015 kita bisa lihat. Bisa sampai ke sana lagi kalau nggak salah sampai 2008 kalau nggak salah. Sampai 2011 ini kalau ini. Nah, bisa dilihat gitu ya. Ininya juga bisa dirubah nih, mau per kuartal atau kuartal 1, kuartal 2 segala macam kayak gitu ya. Ini kita bisa lihat kapan aja waktu dia hijau, kapan aja waktu merah, tapi saya sih jarang pakai itu. Kalau ini grafiknya ya, kalau Chartbit itu grafiknya. Kita bisa lihat ini grafiknya gitu ya. Terus nah, ini comparisonnya kalau mau dibandingin gitu ya antar sektor yang sama, terus perusahaan lain gitu ya seperti apa gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh, ini yang saya sering pakai, insider nih. Nah, biasanya di insider ini kita bisa lihat, oh dia ada penjualan, ada pembelian saham nggak gitu ya, buyback gitu. Terus ini profilnya sama aja. Corporate action kita bisa lihat nih kapan dia right issue, kapan stock split, ada dividen apa enggak ya, kita bisa lihat di sini. Udah gitu salah satunya nih yang di sebelah kanan ini. Oh, ini yang sebelah kanan ini cara munculinnya gini nih. Takutnya nggak tahu ya. Kalian di sini tuh ada ini nih. Ada bar ya. Namanya bandar detektor nih. Kita bisa lihat nih hari ini Kobex tuh gimana nih, normal distribusi, small accumulation, terus broker-broker mana aja yang ngumpulin, mana aja yang jual gitu ya. Kita tuh bisa dapat info secara real time ya. Jadi kita nggak usah tiap hari buka IDX ada pengumuman apa atau enggak. Jadi kita bisa dapat real time notifikasinya melalui Stockbit gitu ya. Caranya misalnya kita tinggal ini aja, kita bikin ditandain aja nih, misalnya kita mau pengen tahu nih tentang Kobex nih infonya, ya udah kita tinggal follow aja gitu, follow, nanti otomatis dia masuk ke watchlist gitu ya, siapa aja yang masuk ke watchlist kita. Dan biasanya itu kita dapat notifikasi di sini nih, misalnya kita dapat notifikasi dari saham film gitu ya, jadi kita bisa lihat, diklik nanti ini langsung nyambung ke infonya IDX gitu ya, bisa nyambung ke sini nanti kalau di download gitu, kurang lebih gitu sih. Nah, ini nyambung datanya dari IDX gitu ya. Udah gitu tools yang lain yang sering saya gunakan adalah IDN Financial nih. Kita bisa cari IDN Financial. Nah, IDN Financial itu fungsinya kalau buat saya itu cuman buat nyari kompetitor dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa bandingin, misalnya sekarang ada lagi misalnya sektor batubara nih lagi booming. Misalnya kita cuman taunya Indika nih, cuman Indika misalnya udah mahal nih. Gimana kita mau cari perusahaan-perusahaan lain yang masih murah misalnya. Nah, kita tinggal klik Indika Energi ya, terus kita tinggal cari perusahaan terkait ya. Perusahaan terkait. Nah, jadi kita bisa tahu nih, oh ada perusahaan ini aja yang kemungkinan bisa jadi kompetitornya si Indika. Nah, baru kita cari di IDX gitu, salah satunya. Nah, terus tools yang terakhir itu yang sering saya pakai adalah RTI ya. Nah, RTI itu bisa kalian download ya, paling gampang sih dari handphone ya. Pokoknya logonya kurang lebih kayak gini ya, RTI. Terus kalau kalian klik, kalian bisa search di sini perusahaannya apa, tinggal diketik aja misalnya Indorama gitu ya. Nah, paling kiri ini isinya overview, ada grafik segala macem.
Dan kalau di scroll ke bawah ada bid and ask gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat nih hari ini open di berapa, close-nya di berapa, terus range pergerakannya dari berapa ke berapa, volume share-nya, turnover-nya berapa juta nih. Ternyata Indorama tuh jual belinya sekarang cuma 86 juta ya gitu ya. Ada 38 frekuensi, pair-nya 2,59, market cap segitu. Kurang lebih gitu ya. Nah, terus kalau kita klik sebelahnya overview ada analitik ya, kita bisa lihat kapan dia merah, kapan dia hijau. Nah, summary-nya seperti ini ya. Terus harga terendah hari ini 4.080, tertingginya 4.190 dan stopnya di sini. Nah, ini bisa kita lihat nih posisi-posisinya ya. Gitu. Terus bisa dilihat net foreign buy, net foreign atau domestik yang banyak. Nah, ini bisa diganti week, month, 3 month, 6 month gitu ya. Terus ini kita bisa lihat juga kode brokernya, siapa aja yang ngumpulin, siapa aja yang jual gitu ya. Terus turun lagi ke bawah. Nah, ini statistik analisa finansialnya ya. Kalian bisa dapat grafik-grafiknya, income statementnya gimana, balance sheetnya gimana, nanti kalian pilih aja. Terus yang paling sering saya pakai adalah yang news nih ya. Kita suka baca-baca nih news-newsnya. Kalau udah di sini biasanya jarang ada yang hoax ya, jadi udah disaring sama RTI-nya. Nah, udah gitu profilnya seperti apa, pemegang sahamnya seperti apa, terus jumlah pemegang sahamnya. Nah, ini misalnya bulan Januari itu ternyata jumlah pemegang sahamnya, saham retailnya berkurang 51 orang gitu. Terus shareholding-nya seperti ini. Udah gitu key statistik nih, key statistik ada yang paling penting nih ya. Saya sih lebih senang baca rasio keuangan di RTI dibanding di Stockbit. Nah, di sini bisa kita lihat pendapatan per share-nya berapa, EPS-nya. Udah gitu market kapitalisasi yang saya sering lihat. Udah gitu sales, aset, liability, equity dan lain-lain ya, dividend yield dan lain-lain. Ada PER, PBV dan segala macam ya. Gross profit margin, OPM dan NPM gitu ya. Nah, udah gitu yang terakhir adalah corporate action. Nah, selain dari data-data itu juga kita biasanya pakai tools lain. Misalnya kalau seperti harga batu bara lagi naik, harga komoditas lagi naik, gimana cara ceknya ya? Kita tinggal cari ke Coal Price Chart, namanya barchart.com as Newcastle. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di sini bahwa gimana sih harga coal sekarang, lagi turun lagi, sekarang harganya di 181 gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Terus atau harga kapal nih yang main di emiten kapal misalnya. Kita bisa cari freight index ya, freight index. Kita bisa lihat di freight index, jadi berapa sih kapal nih harganya gitu ya, lagi naik lagi turun gitu kurang lebih. Nah, kalau teman-teman yang mainnya di saham-saham consumer good, kalian bisa juga kepoin Tokopedia gitu ya. Kita bisa lihat Tokopedia, misalnya kita cari FKS Smart ya, misalnya official dari tokonya tokonya dari emiten Aisa ya. Kita cari aja produknya, namanya FKS Smart nih. Nah, biasanya gini, kita lihat nilai kualitas produknya, terus ulasannya kita lihat ya. Seperti apa ulasannya, terus gimana manajemennya ngehandle. Terus kalau dulu sih bisa dilihat ininya ya, dia produk terjualnya berapa biji ya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat ya, di YouTube itu kan banyak orang nge-review produk ya.
Misalnya kita mau lihat ya review produk Mokarizo misalnya dari Ades. Nah, ini kita bisa lihat nih gimana orang-orang nge-review gitu ya. Produknya bagus nggak? Beneran bagus? Ya beneran nggak gitu ya, bisa lurus rambutnya segala macam. Kita bisa bisa investigasi di sini gitu ya. Udah gitu kita bisa chat ya orang-orang yang udah pakai produknya gimana, terus komentar-komentar orang. Kalau yang produk kan bisa aja di endorse ya, tapi bisa juga dilihat di endorse apa enggak, bisa kita lihat juga ya dari videonya. Kedua, bisa kita lihat juga dari komen-komen orang-orang yang pakai produknya. Kurang lebih gitu ya, data-data yang perlu dikumpulkan gitu ya. Selain kalian bisa juga cek di toko-toko segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membaca laporan keuangan dan analisa tentang modal dan laba PER dan PBV di video selanjutnya.